Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan mengenai materi kita mengenai aturan pencacahan dan peluang dalam subbagian kejadian majemuk. Dalam hal ini saya akan berikan ilustrasi sedikit saja ya, sebagai gambaran mengenai kejadian majemuk. Itu terdiri dari dua buah kejadian, yaitu kejadian yang saling lepas dan yang tidak saling lepas. Untuk yang kejadian saling lepas itu bisa saya gambarkan bahwa misalkan saya punya himpunan A dan B sedemikian hingga di dalam sebuah ruang semesta seperti ini, dimana ini nilainya adalah 1, 2, 3. Ini misal aja ya, 4, 5, 6. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa nilai A dan B itu berdiri masing-masing. Jadi himpunan A dan B itu berdiri sendiri-sendiri. Tidak ada yang beririsan. Jadi kita bisa katakan bahwa dua himpunan A dan B itu adalah himpunan saling lepas. Dan teknis penulisannya kita bisa menulis jika P A gabungan B itu sama saja peluang A ditambah dengan peluang B. Nah, alasannya saling lepas adalah karena P A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Jadi tidak ada yang beririsan. Nah, berbeda dengan kejadian yang tidak saling lepas. Di sini saya contohkan masih Pak Jul pakai himpunan A dan himpunan B di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 di dalam sebuah semesta pembicaraan. Ini ya, ini semesta pembicaraan. Kemudian kita bisa tuliskan bahwa bukan kita tuliskan ya, kita bisa melihat bahwa himpunan A dan himpunan B itu ada yang beririsan, yaitu 3. Jadi kita bisa tuliskan bahwa PA irisan B itu sama dengan 3, maksudnya anggota himpunan PA yang beririsan dengan B itu 3, atau anggota A yang juga anggota B adalah 3. Nah, kalau kita bisa menuliskan untuk PA gabungan B itu sama dengan PA ditambah PB dikurangi dengan P irisan A irisan B. Kenapa ditulis dikurangi PA irisan B? Kita lihat saja. Kalau kita bisa menuliskan PA ya, berarti anggota A ya, berarti kan 1, 2, 3. Kalau ditambah dengan PB itu kan 3, 4, 5, 6. Nah, tentunya kan dikurangi dengan PA irisan B. PA irisan B adalah 3. Nah, maka 3 ini harus dicorek. Seperti itu. Jadi, kalau kita menuliskan dalam sebuah himpunan tidak saling lepas, ya, himpunan yang tidak saling lepas, untuk menuliskan PA gabungan B itu sama saja anggota A ditambahkan dengan anggota B dikurangi dengan irisan A dan B. Irisan A dan B itu adalah anggota A yang juga anggota B. Seperti itu. Oke, cukup ya mengenai introduction-nya, mengenai materinya hanya sebatas ini saja. Kita langsung ke materi. Soal-soalnya, uji pemahamannya. Gambar berikut menunjukkan suatu lingkaran yang dibagi atas 8 sektor yang kongruen dan diberi nomor 1 sampai dengan 8. Banyak permainannya adalah dengan memutar lingkaran tersebut dan pada saat berhenti arah panah menunjukkan pada salah satu nomor. Maka peluang mendapatkan nomor genap atau bilangan kelipatan 5 adalah, nah, kita data terlebih dahulu. Jadi peluang genap
peluang genap. Nah, yang genap itu siapa saja? Genap itu tentunya adalah 2, 4, 6, dan 8. Berarti ada 4. Berarti peluang genap adalah 4/8. Kemudian sedangkan yang kelipatan 5 itu tentunya hanyalah 5 saja. Ya. Karena kelipatan 5 kan hanya 5. Berarti peluangnya adalah 1/8. Nah, ini semua adalah kejadian yang saling lepas. Kenapa saling lepas? Karena untuk peluang genap dan peluang kelipatan itu tidak ada yang sama atau tidak ada yang beririsan. Jadi, kalau diminta untuk mencari peluang genap atau kelipatan 5, itu bisa kita tuliskan genap gabungan dengan kelipatan 5. Maka sama saja P genap ditambah P kelipatan 5. Seperti ini. Saya tulis 4/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Ada ya yang E. Kita lanjutkan untuk nomor yang kedua. Ini kartu bridge ya. Selembar kartu ditarik dari satu set kartu bridge secara acak. Peluang mendapatkan kartu hati atau kartu king. Nah, kartu bridge ya, itu jumlahnya adalah 52. Atau sama saja 4 dikali 13. 13 itu nanti komposisinya adalah nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kemudian ditambah dengan Jack, King, dan Queen. Ini berarti baru 12 ya. Kemudian ditambah kartu as. Ini untuk setiap jenis kartunya. Jadi karena ada 4 ya. Ada 4 berarti seperti ini semuanya. Ada nomor 2, 3, 4 sampai dengan 10 ditambah Jack, King, dan Queen ditambah dengan as. Dikali 4 jenis kartu. Ada 2 yang merah. 2 merah itu hati sama apa ya itu? Wajik kalau nggak salah. Sama kalau orang Jawa itu ngomongnya wajik, tapi yang belah ketupat itu loh. Kemudian kalau yang hitam itu ada keriting sama waru. Biasanya saya nggak tahu ya penyebutannya seperti apa. Saya nggak biasa main bridge. Jadi seperti itu. Kemudian peluang mendapatkan kartu hati. Jadi peluang hati itu jelas 13/52. Karena hati itu kan ada 13 kartu. Sedangkan totalnya adalah 52 kartu. Oh ya, sebagai catatan lagi, joker itu tidak dimasukkan ya. Kan ada joker merah sama joker hitam, itu tidak dimasukkan. Seperti itu. Kemudian peluang kartu kingnya, peluang king adalah karena king itu kan ada 4. Jadi setiap kartu kingnya 1, tapi ada 4 jenis kartu, jadi ada 4 kingnya. Berarti 4/52. Nah, namun di sini kita bisa ketahui bahwa ada irisan antara peluang hati dan peluang king. Karena apa? King itu kan ada yang berasal dari kartu hati. Ya. Jadi P hati yang berasal dari king, kebalik. Peluang king yang berasal dari kartu hati itu tentunya ada 1. Jadi Pak Jul tulis di sini ya, peluang king
hati itu 1/52. Nah, karena ada irisannya, ini sudah jelas menunjukkan bahwa kejadian ini adalah kejadian tidak saling lepas. Jadi kita bisa tuliskan kalau di sini peluang mendapatkan kartu hati atau kartu king. Jadi bisa ditulis ya, peluang hati atau king itu sama saja peluang hati ditambah peluang king dikurangi peluang hati irisan king. Sama saja 13/52 ditambah 4/52 dikurangi 1/52. 13 tambah 4 17 dikurangi 1 16/52. Nah, di sini nggak ada ya jawabannya ya. Ini bisa untuk koreksi. Selanjutnya nomor 3. Sebuah kartu, masih kartu bridge, sama ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Peluang terambil kartu king atau kartu hitam. Kita hitung dulu. Kartu king seperti yang tadi ada 4 ya, karena ada 4 dan populasinya kan ada 52. Kingnya ada 4 dari 4 kartu. Kingnya itu ada 1 setiap kartu ya. Setiap kartu kan 1 karena ada 4 kartu, 4 jenis kartu. Jadi ada 4/52. Selanjutnya kita bisa menghitung peluang kartu hitam. Itu sama saja 26 dibagi 52. Kenapa 26 kartu hitam? Karena dalam kartu bridge itu hanya ada 2 warna yang masing-masing komposisinya itu adalah separuh-separuh. Jadi kalau 52 itu nanti 26 kartu merah dan 26 kartu hitam. Nanti yang merah ada 2 jenis kartu, biasanya hati dan wajik atau yang bentuknya belah ketupat. Kemudian yang hitam itu gini aja. Saya buat ilustrasinya ya, kartu bridge. Jadi hitam dan merah. Hitam itu nanti ada 2. Merah itu nanti ada yang seperti ini. Kemudian ada hati. Nah, kemudian yang hitam itu nanti ada yang kayak gini. Ini istilahnya waru. Kemudian ada yang bentuknya seperti ini. Nah, keriting biasanya. Jadi ada 4 jenis kartu seperti ini. Jadi kalau hitam kan jelas, ini karena separuh-separuh berarti kan ini 13, ini 13, ini 13, ini 13. Berarti kan sama saja ini 26/52. Nah, king dan hitam itu mestinya ada yang beririsan. Jadi peluang king yang beririsan dengan hitam atau kartu king yang berasal dari hitam itu kan tentu jumlahnya 2. Jadi king waru sama king yang berasal dari jenis keriting. Kan ada 2 kingnya. Berarti peluangnya adalah 2/52. Sebentar. Peluang kartu king yang berasal dari kartu hitam. Benar, 2/52. Karena kan kartunya itu kan 52. Jadi kita bisa tuliskan peluang king atau hitam, bisa kita tuliskan peluang king ditambah peluang hitam dikurangi peluang king irisan hitam. Sama dengan 4/52 ditambah 26/52 dikurangi 2/52.
52 sama dengan 4 tambah 26, 30 kurangi 2 adalah 28/52. Ada ya yang B. Oke, seperti itu. Selanjutnya untuk yang nomor keempat, 2 buah dadu dilempar undi 1 kali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 6 atau berjumlah 8. Nah, kita hitung terlebih dahulu. Kita buat tabel ya mestinya ya, 2 buah dadu. Satu, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Ini yang buat lama ya seperti ini ya. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 42. Lima satu, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 4, 65, 66. Nah, peluang muncul mata dadu berjumlah 6. Berjumlah 6 tentunya berasal dari ini ya. Ini 6 semua ini. Nah, P6 itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5/36. Kemudian peluang berjumlah 8. Peluang berjumlah 8, P8 ya. Ini bisa kita peroleh ini 8. 1, 2, 3, 4, 5. Juga sama 5/8 ya. Kok 5/8? 5/36. Jadi kita bisa tuliskan, karena apa? Karena P6 dan P8 ini tidak ada yang beririsan, berarti kita katakan bahwa peluang kejadian ini jadi P6 gabungan 8 yang jumlahnya 6 atau berjumlah 8, itu kita bisa tuliskan peluang 6 ditambah peluang jumlah 8 sama dengan 5/36 tambah 5/36 sama dengan 10/36 sama dengan 5/18. Nah, seperti ini. Ada ya di situ yang E. Selanjutnya untuk yang nomor kelima, diingat ini saling lepas ya. Ini kejadiannya ini tadi yang nomor 4. Kemudian nomor 5, dalam sebuah kantong berisi 5 manik-manik merah, 2 manik-manik biru, dan 3 manik-manik hijau. 1 manik-manik diambil dari dalam kantong, peluang yang terambil adalah manik-manik biru atau hijau. Maka peluang biru, tentunya biru ada 2, berarti 2 per totalnya. Totalnya tinggal kita jumlahkan, 5 tambah 2 tambah 3, 10. Kemudian peluang hijau itu ada 3, berarti 3/10. Sedemikian hingga kalau kita bisa menuliskan peluang biru dan hijau itu sama dengan peluang biru ditambah peluang hijau. Sama dengan 2/10 ditambah 3/10 sama dengan 5/10 sama dengan setengah. Tidak ada setengah ya di sini ya, adanya 5/10. Ya ada, berarti yang B. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor pertama, untuk yang soal yang B. Diketahui S semesta pembicaraannya itu ya 1 sampai dengan 10
10. Jadi bisa saya data di sini. Berarti S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini semesta pembicaraannya. Kemudian masing-masing anggota A saya data terlebih dahulu ya. A sama dengan bilangan genap, berarti 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian B bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, 9. C yang habis dibagi 2 tentunya adalah 2, 4, 6, 8, 10. D habis dibagi 4, 4. Kemudian 8. E bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 bukan ya. E kemudian F sama dengan X lebih dari 7 itu 8, 9, 10. Kemudian G kurang dari 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya tidak ikut karena kurang dari 6. Oke. Sekarang kita mau jawab untuk masing-masing di sini ya. A dan B. Ini A dan B. A dan B apakah saling lepas? 2, 4, 6, 8, 10. 1, 3, 5, 7, 9. Benar, saling lepas. A dan B saling lepas. Itu benar, karena apa? Karena A dan B tidak ada anggota yang sama. Jadi kita bisa mengatakan bahwa itu adalah saling lepas. Selanjutnya untuk yang B, C dan D saling lepas. Nah, ternyata tidak. Di sini ada 4, ini ada 4. Ini ada 8, ini ada 8. Berarti ada yang beririsan yaitu 4 dan 8. Atau kita bisa mengatakan peluang atau C irisan D itu ada 2. Sorry, kok ada 2? C iris gini mestinya, bukan peluang ya. C irisan D itu ada 4 sama 8. Nah, berarti kita bisa simpulkan C dan D ya, sorry ini tidak saling lepas karena ada yang beririsan, itu alasannya. Kemudian yang C, E dan F. E dan F. Di sini ada 8, 9, 10, 7, 8, 9 tentu. Nah, ini saling lepas juga. Karena tidak ada yang sama atau tidak ada yang beririsan. Kemudian yang D, A dan G. A dan G 1, 2. Nah, kita lihat ya, ini A. Ini kan ada 2. Terus G itu juga ada 2. 4, ini juga ada 4. Nah, karena ada yang beririsan, jadi kita simpulkan A dan G tidak saling lepas. Alasannya kita bisa sebutkan A irisan G itu sama saja 2 dan 4. Atau anggota himpunan A irisan G itu 2 dan 4. Seperti itu. Kita lanjut untuk yang nomor kedua. Ada dadu merah dan ada dadu putih. Nah, ini harus teliti lagi ya ini ya. Kita gambar dadu lagi nih. Jadi kudu sabar ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6.
61, 62, 63, 64, 65, 66. Nah, kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama ya. Kedua mata dadu yang muncul berjumlah 3. Nah, berjumlah 3 itu kita bisa dapatkan dari 1, 2 dan 2, 1. Berarti peluangnya adalah di sini saya tulis saja ya. Jumlah 3 sama dengan 2/36 sama dengan 1/18. Kemudian yang kedua, berjumlah lebih dari 3. Nah, ini sebenarnya mudah saja. Yang berjumlah lebih dari kedua mata dadu berjumlah lebih dari 3. Nah, yang berjumlah lebih dari 3 itu kan tentunya dikurangi dengan yang kurang dari 3. Misalkan ini saya kasih garis di sini. Yang kurang dari 3. Berarti kalau peluang jumlah lebih dari 3 itu sama dengan 1 dikurangi P jumlah sebentar. Ini kan yang diminta jumlah lebih dari 3. Berarti P toh 1 dikurangi peluang jumlah kurang dari sama dengan 3. Nah, kurang dari sama dengan 3 itu berapa? 1, 2, 3. Ini kan 2, ini kan 3, ini kan 3. Jadi yang kurang dari sama dengan 3 itu sama saja 1 dikurangi 3/36. Sama dengan 36 kurangi 3/36 sama dengan 33/36. Kemudian yang pertanyaan yang ketiga, berjumlah 3 atau berjumlah lebih dari 3. Berarti ini ya. Jadi P sebentar. Berjumlah 3 atau berjumlah 3 atau berjumlah lebih dari 3. Nah, ini mudah saja. Karena yang berjumlah 3 itu kan 21 dan 12. Atau berjumlah lebih dari 3. Nah, berjumlah yang lebih dari 3 itu ini. Ini ke bawah ya. Ini saya kasih tanda ya, ini garis ini ke bawah sampai dengan ini juga ke kanan. Keseluruhannya ini kan semuanya lebih dari 3. Jadi ini berarti kita bisa mengatakan bahwa berjumlah 3 atau berjumlah lebih dari 3 itu adalah himpunan saling lepas. Jadi P jumlah 3 gabungan jumlah lebih dari 3 itu sama dengan P jumlah 3 ditambah P jumlah lebih dari 3. Itu sama saja. Yang pertama tadi 2/36 ya. Kemudian ditambah dengan P jumlah lebih dari 3 itu adalah 33/36. Sedemikian hingga 35/36. Seperti itu. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang B. Saya geser ya. Yang kembar. Nah, dua dadunya itu kembar. Jadi dua dadunya kembar itu kita bisa pilih dari deretan yang ini. Nah, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6. Nah, ini ya. Saya garis ini ya. Saya lingkari 1 1 sampai dengan 6 6 itu ada 6. 1 2 3 4 5 6. Berarti bisa kita tuliskan. Ini pertanyaan yang B ya. Peluang kembar
tentunya tadi ada 6 ya, 6 per 36 atau 1 per 6. Kemudian yang kedua berjumlah lebih dari 5, P jumlah lebih dari 5. Lebih dari 5 itu mulainya 6 ya. Nah, mulai dari 6 itu bisa kita garis ini. Sebentar, kok ini toh? Salah. Ini ya. Berjumlah lebih dari 5 itu lebih dari 6. Berarti mulai ini saya garis double aja. Belpen berwarna saya habis. Nah, ini ya. Jadi yang sebelah atas itu kan 5. Berarti kan tidak termasuk ini. Jumlah lebih dari 5 itu pasti mulai dari 6. Berarti tinggal kita hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Berarti ada 26 per 36. Atau kalau misalkan dibagi 2 ya, 13 per 18. Kemudian yang ketiga, kembar dan jumlah lebih dari 5. Kembar dan jumlah lebih dari 5. Diingat-ingat tadi, kembar itu yang ini ya. Saya tulis dulu soalnya, peluang kembar dan berjumlah lebih dari 5. Irisan lebih dari 5. Nah, yang lebih dari 5 kan tadi ini udah saya garis ini. Berarti anggota yang memenuhi adalah saya kotai ya ini. Nah, ini merupakan anggota irisannya. 1, 2, 3, 4. Jadi dia kembar, dia jumlahnya juga lebih dari 5. Jadi peluangnya adalah 4 per 36 sama dengan 1 per 9. Seperti itu. Kemudian peluang kembar atau jumlah lebih dari 5. Nah, kita bisa tuliskan di sini ya. Jadi yang ini pertanyaan yang keempat, peluang kembar gabungan lebih dari 5. Peluang kembar ditambah peluang lebih dari 5 dikurangi peluang kembar irisan yang lebih dari 5. Kita tinggal masukkan peluang kembarnya adalah 6 per 36 ditambah peluang lebih dari 7, jumlah lebih dari 7, lebih dari 5 ya ini ya. Lebih dari 5 adalah 13 per 18, 26 saja. 26 per 36. Kemudian dikurangi dari irisannya yaitu 4 per 36. Sama dengan 6 ditambah 26, 32 dikurangi 4 berarti 28 per 36. Selesai. Selanjutnya untuk yang nomor ketiga. Untuk yang nomor ketiga ya. Dalam sebuah kotak terdapat 12 buah bohlam berwarna merah dan 18 bohlam berwarna kuning. Diketahui bahwa 2 di antara bohlam merah dan 6 di antara kita tulis saja ya biar lebih jelas. Nomor 3 merah itu ada 12, kemudian kuning itu ada 18. Bahwa 2 di antara bohlam merah itu merah dan 6 di antara ini 6 yang terbakar. Maka kita bisa jawab pertanyaan satu-satu. Tentukan peluang untuk mendapatkan bohlam tersebut merupakan bohlam merah. Nah, ini jelas ini jumlahnya adalah 30 ya. 30 berarti peluang M sama dengan 12 per 30.
Kemudian yang B, peluang kuning sama dengan 18/30. Yang C, bohlam yang terbakar. Kalau yang terbakar ini berapa ini? 2 tambah 6 sama saja 8. Berarti peluang terbakar itu 8/30. Yang D, bohlam merah yang terbakar. Tentunya merah yang terbakar 2. Berarti 2/30 peluang M terbakar 2/30. Kemudian yang E, peluang merah gabungan terbakar sama dengan peluang merah ditambah dengan peluang terbakar dikurangi peluang merah irisan terbakar. Jadi peluang merah yang terbakar. Jadi bisa ditulis peluang merahnya ini 12/30 ditambah peluang terbakarnya adalah 8/30 dikurangi peluang merah yang terbakar. Berarti merah dan terbakar 2/30 sama dengan 18/30. Selesai untuk yang ketiga. Kemudian yang nomor keempat, ini agak lumayan panjang ya. Dalam suatu kantong terdapat suatu kartu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Selembar kartu dikeluarkan secara acak. Berapakah peluang mendapat nomor lebih dari 4? Jadi peluang lebih dari 4 itu sama saja. Yang lebih dari 4 itu kan 5, 6, 7, 8. Berarti 4/8. Kemudian peluang faktor bagi 3 atau faktor dari 3. Faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Berarti 2/8. Ya. 2/8, 1 dan 3. Nah, dilihat dari masing-masing anggota himpunannya ini 5, 6, 7, 8 dan 1, 3 itu tidak ada yang beririsan atau tidak ada yang sama. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa kejadian ini adalah 2 buah kejadian yang saling lepas. Saling lepas. Jadi bisa dituliskan peluang lebih dari 4 gabungan dari faktor 3 itu sama dengan peluang lebih dari 4 ditambah dengan peluang faktor 3. Peluang lebih dari 4 adalah 4/8 ditambah 2/8 sama dengan 6/8. Selesai untuk yang A. Ini yang A. Kemudian yang B, nomor ganjil. Ganjil itu adalah anggotanya 1, 3, 5, 7. Kemudian kelipatan 3 itu anggotanya adalah 3 dan 6. Lagi-lagi ini juga saling lepas. Saling lepas. Jadi tidak ada, bukan saling lepas ini. Ini tidak saling lepas ya. Karena ada apa? Karena kita bisa temukan 3 ini. Jadi kita tuh bisa tuliskan peluang ganjil gabungan dengan kelipatan 3 sama dengan peluang ganjil ditambah peluang kelipatan 3 dikurangi peluang ganjil irisan kelipatan 3. Peluang ganjilnya ada
Ini 1, 2, 3, 4. 4/8. Ditambah kelipatan 3-nya ada 2. 2/8 dikurangi peluang ganjil irisan dari kelipatan 3. Irisannya itu hanya ada satu angka, yaitu 3. Jadi dikurangi 1/8 sama dengan 4 ditambah 2 itu 6 dikurangi 1, 5/8. Selesai untuk yang nomor keempat. Selanjutnya untuk yang nomor ke-5 atau nomor yang terakhir. Gambar tersebut menunjukkan sebuah alat permainan. Alat tersebut terdiri dari suatu jarum penunjuk dan lingkaran dari papan. Yang tiap sektor diberi warna merah M, kuning K, biru B, hijau H, dan coklat C. Jika jarum penunjuk diputar, tentukan peluang bahwa jarum berhenti di sektor merah atau kuning. Jadi merah dan kuning. Kita sebagaimana kita ketahui bahwa kejadian ini adalah kejadian saling lepas karena tidak ada yang beririsan. Karena berupa daerah juring. Jadi bisa kita tuliskan ini 5 ya. Yang A, peluang merah dan kuning karena kejadian saling lepas. Jadi peluang merah ditambah peluang kuning sama dengan merahnya ada 106/360 derajat ya. Ditambah peluang kuningnya 36 derajat per 360 derajat sama dengan 142 derajat per 360 derajat. Ini silahkan disederhanakan sendiri ya. Selanjutnya untuk yang B, peluang biru dan kuning. Aduh, ini kok pakai peluang biru dan kuning. Peluang biru adalah 72, sedangkan kuning adalah 36. Ditambah peluang kuning. Ini juga sama, kejadian saling lepas ya. Sama saja, peluang birunya 72/360 derajat ditambah peluang kuningnya 36 derajat dibagi 360 derajat sama saja dengan 108 derajat per 360 derajat. Mengenai penyederhanaannya, silahkan saudara-saudara bisa hitung sendiri. Gitu ya. Oke, saya akhiri pembahasannya untuk uji pemahaman mengenai subbab kejadian majemuk, khususnya mengenai kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Semoga membantu. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.